7. Biasanya kesalahannya di situ. Langsung ke 6Y, bukan 6Y kurangi 7 ya. Jadi hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Safrodin di channel Pustaka Guru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan atau mengupas soal-soal yang ada pada soal P3K, terutama pada guru belajar seri P3K. Nah, teman-teman mungkin sudah mengikuti pelatihannya dan sudah banyak juga mengerjakan soal-soal review maupun soal tryout. Nah, kali ini kita akan mengupas kembali soal tryout guru belajar seri P3K, terutama untuk Bapak Ibu guru SD atau PGSD. Nah, baik, di video kali ini kita akan memulai di part yang pertama. Karena apa? Karena video pembahasan tryout ini soalnya banyak sekali, maka tidak mungkin di dalam satu video tryout selesai ya pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas di part yang pertama tentang soal tryoutnya. Kemudian yang lainnya nanti akan kita bahas di tryout selanjutnya. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang menjelaskan tentang makna istilah kognitif adalah titik-titik. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, sebelumnya sudah kita bahas di review pembelajarannya, karena ini soalnya juga hampir sama ya. Jadi menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Nah, usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, kemudian mencari informasi, kemudian memecahkan masalah dan mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari penjelasan menurut psikologi kognitif ini ada kata kunci yaitu memecahkan masalah ini ya, memecahkan masalah. Nah, dengan begitu makna istilah kognitif ini adalah yang B ya, yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, karena di sini sudah ada kata kuncinya memecahkan masalah. Nah, kognitif itu kemampuan bagaimana untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada KD menganalisis, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi yang ditanyakan adalah materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Nah, pada KD ini menganalisis hubungan antar sudut. Nah, kalau kita lihat materinya adalah hubungan antar sudut, bukan dua garis sejajar. Kalau dua garis sejajar ini artinya adalah pelengkap atau penjelas dari hubungan antar sudut itu, maka materinya adalah hubungan antar sudut. Oke, ini ya, jadi materinya adalah hubungan antar sudut. Nah, di dalam opsi jawabannya untuk materi ini hubungan antar sudut adalah pada opsi B dan C, maka untuk A, D, dan E otomatis salah gitu ya. Lalu kita lihat kata kerja menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk kepada tingkat kognitif berapa? Nah, teman-teman kemarin sudah kita belajar bersama tentang proses kognitif ya, dari C1 sampai C6 ini ya, C1 sampai C6. Ke bawah ini C1 sampai ke 6. Nah, C1 itu mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, dan C5 menilai, C6 mengkreasi atau mencipta. Nah, menganalisis itu ada pada di C4. Maka opsi jawaban yang tepat adalah yang tingkat kognitif C4 ini. Maka B ya. Jadi materinya adalah hubungan antar sudut, kemudian tingkat kognitifnya adalah kognitif C4. Begitu ya teman-teman untuk menganalisis menjawab soal nomor 2 ini. Kita lanjutkan untuk soal yang ke 3. Salah satu sintak problem basic learning atau
pembelajaran berbasis masalah ya adalah mengorganisasikan. Nah, ini ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah titik. Oke. Di dalam Sintak Problem Basic Learning ini ada 5 tahap. Oke, kita jelaskan bersama ya. Jadi ada 5 tahap pembelajaran pada Sintak Problem Basic Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian tahap yang pertama adalah penyajian masalah. Kemudian tahap kedua adalah pengorganisasian proses penyelesaian masalah. Nah, di tahap inilah maka soal yang ini nomor 3 ini adalah pengorganisasian ini contohnya itu apa ya. Jadi kita lihat A, B, C, D ini yang paling benar untuk pengorganisasian di problem basic learning adalah yang C. Kenapa? Karena di sini siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan dan alat yang diperlukan untuk penyelesaian masalah. Nah, ini termasuk pengorganisasian karena sebelum mencari data, anak-anak itu berdiskusi, membagi tugas, diorganisasi, dikondisikan, itu istilahnya. Dan sedangkan untuk yang opsi yang A ini kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah ini masuk ke dalam tahap pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah yang tahap yang 4 ini ya. Yang A ini adalah tahap keempat. Kemudian yang B, siswa melakukan penyelidikan. Nah, maka kalau penyelidikan di sini nih di tahap ketiga ya, tahap ketiga ya di sini ya, penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang D, kelompok mengamati dan memahami masalah ya, berarti baru mengamati, maka ini tahap ke-1, tahap pertama ke-1 ya. Jadi ada 5 tahap atau fase pada sintaks pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Nah, pengorganisasian ini masuk ke dalam contohnya adalah siswa berdiskusi dan membagi tugas yang C, opsi yang C jawabannya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Bumi tidak persis seperti bola. Tidak seperti bola ya, tetapi agak pepat di kedua kutubnya. Hal ini disebabkan oleh titik-titik. Nah, oke, kita gambar buminya dulu ya. Bumi itu seperti ini ya, agak pepat. Maksudnya bukan bulat seperti bola itu ya, tapi agak pepat di kutubnya. Jadi di kutubnya ini pepat. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kutub ya, kutub utara selatan di sini. Kemudian ini adalah khatulistiwanya. Ini khatulistiwa. Ya, ini khatulistiwa. Dan kalau dilihat ini condongnya itu ke khatulistiwanya ya. Jadi ini pepat, kemudian ini pipinya atau lonjongnya itu ke khatulistiwa. Nah, maka dengan begini kita bisa menjawabnya untuk soal yang keempat ini adalah yang C ini ya, teman-teman. Kita baca dulu. Khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi. Nah, disebabkan oleh khatulistiwa. Ini artinya gini. Bumi itu karena rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya itu mengakibatkan pada khatulistiwa ini ke arah luar ya, berayun ke arah luar karena berputar seperti ini, muter terus, maka menyebabkan di bagian khatulistiwa itu condong keluar. Maka di sini condong keluar, maka di sini pepat, di kutubnya pepat, di khatulistiwa condong keluar. Nah, sebetulnya seperti ini bukan seperti bola, tapi agak oval ya, oval pepat di kutubnya. Maka ini jawaban yang 4 ini adalah yang C ya, khatulistiwa berayun ke luar akibat rotasi bumi. Ini yang menyebabkan bumi tidak seperti bulat bola, tapi pepat di kedua kutubnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Via menunggu pembantu baru. Via ikut bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar, lalu Via mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opnam. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarnya. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan, nah ini yang ditanyakan adalah kata kerja tindakan ditandai dengan nomor titik-titik.
Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang aktif ya, aktif. Biasanya di ciri-cirinya adalah diawali dengan mo bisa atau per bisa. Kemudian ada subjeknya. Nah, kita lihat mana dari nomor 1 sampai 5 ini yang memenuhi syarat ini ya. Ada subjeknya, kemudian kata kerjanya mo atau per. Nah, nomor 1 ini memenuhi ya, ada menunggu ini ya, menunggu kata kerjanya kan tunggu kemudian menunggu. Kemudian nomor 2 ini tidak ada, nomor 3 tidak ada, nomor 4 juga tidak, nomor 5 ini tidak ya. Jadi merasa ini bukan merasa, bukan kata kerja kemudian seperti itu ya. Tapi yang paling tepat adalah yang soal yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang satu ini ya. Menunggu kata kerjanya aktif atau kata kerja tindakan menunggu. Oke, seperti itu teman-teman untuk memahami. Dan ini soal bahasa Indonesia ya, nomor 5 ini. Jadi setiap tryout itu ada beberapa materi termasuk pedagogik, mapel, bahasa, matematika, IPA maupun IPS dan PKN. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm pangkat 3 atau kibe. Oke, kita tulis dulu volumenya adalah 64. Kemudian apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus berapa? Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Tapi kita hitung dulu rusuknya R atau sisi ya. Karena volume itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, maka untuk mencari R-nya adalah akar pangkat 3 dari volumenya. Volumenya adalah 64 ya. Jadi R adalah 4. Akar pangkat 3 64 kan 4 cm. Oke. Nah, jika rusuknya itu diperpanjang 2 kalinya, artinya rusuknya itu 2 kali dari 4. Maka rusuknya adalah 8 cm ya, yang diperpanjang sekarang. Kemudian kita cari, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan itu adalah luas permukaan sisinya. Jadi sisinya kan ada 6. Sisinya berbentuk persegi ya, persegi, kemudian ada 6 sisi yang sama untuk kubus. Maka ini adalah sisi kali sisi. Persegi dulu kita hitung, karena 8 atau rusuk kali rusuk itu kan 8 kali 8 kemudian dikalikan 6 karena jumlahnya ada 6 gitu ya. Jadi 8 kali 8 adalah 64, kemudian dikalikan 6. 64 dikalikan 6 itu sama dengan 24 kali 24 kali 6 24 2 36 38. Nah, jadi luas permukaan kubus itu adalah 384, yang C ya jawabannya, yang C 384 cm kuadrat. Ini ya teman-teman. Jadi langkah pertama adalah mencari rusuknya. Kemudian rusuknya karena 2 kali ya dikalikan 2 kali. Kemudian baru hitung luas permukaan. Sisi kali sisi dikalikan 6 karena 6 bagian ya untuk kubus. Oke, kita lanjutkan kembali soal berikutnya, soal yang nomor 7. 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Nah, di sini umur ibu adalah X, kemudian umur Hani adalah Y. Maka 7 tahun yang lalu umur ibu berarti X dikurangi 7 sama dengan 6 kali umur Hani. Nah, Hani Y, tapi di sini juga kurangi 7. Kenapa? Karena juga 7 tahun yang lalu. Kecuali di sini keterangannya adalah 6 kali umur Hani sekarang. Nah, baru 6Y. Karena ini tidak ada keterangan sekarang, maka itu sama juga dengan 7 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, kesalahannya itu seperti itu. Teman-teman, Y-nya ini juga tidak dikurangi 7. Biasanya kesalahannya di situ. Langsung ke 6Y, bukan 6Y kurangi 7 ya. Jadi kita sederhanakan, S dikurangi 7 sama dengan 6Y dikurangi 42. Tuh, maka X sama dengan 6Y
negatif 40 dikurangi 42, kemudian ditambah, artinya 7 itu pindah ruas menjadi ditambah 7 seperti itu. Maka X sama dengan 6Y dikurangi 35 ya. Ini jadi 35. Kemudian persamaan yang kedua, tahun depan berarti ditambah 1 ya. Kalau tahun depan umur ibu berarti X ditambah 1 itu sama dengan 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Berarti 3 kali umur Hani Y. Tapi di sini juga ditambah 1 karena tahun depan juga ya, jadi ikut Y-nya ditambah 1 juga sama karena tahun depan juga. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3Y ditambah 3, maka X sama dengan langsung ke 3Y, kemudian 2 tambah 3 itu 5, kemudian sini pindah ruas menjadi kurangi 1, 5 kurangi 1 adalah 4 ya. Nah, kita sudah menemukan dua persamaan seperti ini, maka kita penggabungan atau namanya apa itu ya, istilahnya kita X ini disama dengan X yang ini, maka ini ya, karena ini sama-sama X maka 6Y kurangi 35 sama dengan 3Y ditambah 4. Nah, kalau seperti ini langsung pindah ruas juga, Y sama dengan Y, 6Y kurangi, ini pindah ruas menjadi kurangi ya, kurangi 3Y, ini kurangi, kemudian yang ini pindah menjadi positif, 35 ditambah 4, ini jadi positif. Jadi 6Y kurangi 3Y ya 3Y sama dengan 39 dijumlahkan, maka Y hasilnya adalah 39 dibagi 3 gitu ya, 39 dibagi 3 adalah 13, maka Y adalah 13. Nah, yang ditanyakan di sini adalah umur Hani 2 tahun yang lalu. Artinya Y di sini dikurangi 2 karena 2 tahun yang lalu. Y-nya adalah 13. Kalau yang sekarang dikurangi 2 sama dengan 11 tahun. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D ini ya, 11 tahun, bukan yang 13. Kalau 13 itu umur Hani yang sekarang. Yang ditanyakan adalah 2 tahun yang lalu, jadi dikurangi 2. Demikian untuk soal yang ke-7. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Suatu wadah yang terdiri dari lautan, daratan, dan lapisan udara sebagai tempat manusia dan makhluk hidup dalam melakukan interaksi serta memelihara kelangsungan hidupnya disebut konsep apa ini? Oke. Tempat adalah ruang, bidang, daerah, dan sebagainya yang didiami atau ditempati. Ini kalau makanan dari tempat. Sedangkan ruang, nah ruang itu penjelasannya seperti ini. Banyak sekali, ini menurut siapa dan menurut istilah geografi maupun menurut istilah geografi regionalnya juga ini ya. Jadi banyak sekali istilahnya menurut siapa, karena menurut Sumat Maja. Nah, di sini disimpulkan dengan kata lain bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara sebagai satu kesatuan, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, sama dengan soal yang nomor 8 ini ya. Jadi pengertian ini adalah pengertian dari konsep ruang. Jadi teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang 9. Nah, oke, ini soal bahasa Indonesia. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang, karena kita memang saudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah, nah, kita lihat isinya, bukan di sampiran tapi isinya. Engkau senang, aku senang, karena kita memang saudara. Ada kata saudara. Nah, maka ada hubungannya dengan saudara ini yang mana opsi jawabannya? Nah, kita lihat A, B, C, D. Maka langsung ke arah yang ini nih, yang E ya. Buah lengkung enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara. Susah senang kita tanggung. Nah, ini balasan pantun yang paling tepat untuk membalas pantun soalnya ya, karena ada berhubungan
ada terikat terkait dengan saudara ini ya. Kita memang saudara, susah senang kita tanggung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Yang lainnya mungkin kurang tepat ya untuk membalas soal pantun ini. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-10. Ini soal yang terakhir di video kali ini, di part yang pertama. Secara yuridis, pengakuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sangat penting diwujudkan karena titik-titik. Nah, secara yuridis, secara hukum, ya, pengakuan hak asasi manusia itu perlu diwujudkan karena apa? Karena yang ini, yang A, ada jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi, dalam undang-undang juga ya. Konstitusi kan undang-undang, artinya yuridis itu juga hukum, artinya terdapat pada jaminannya di konstitusi. Itu ya teman-teman, untuk secara hukumnya dan yuridisnya seperti itu, hak asasi manusia. Oke, demikian untuk pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi teman-teman yang mau mencatat soalnya dan pembahasannya tidak perlu, nanti kita berikan di link deskripsi dalam bentuk PDF soal dan pembahasan di video kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita berbagi, karena berbagi itu tidaklah rugi, dan berbagi ilmu tentu akan mendapatkan pahala yang tidak akan berhenti secara terus-menerus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.